Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh mahasiswa YIN Ponorogo tahun akademik 2020-2021. Perkenalkan, saya Febriana Nurlaili. Di sini saya cantumkan nama dan kalian bisa memanggil saya dengan Bu Febi, biasanya seperti itu ya. Nanti kita akan melakukan pembelajaran dalam mata kuliah matrikulasi Al-Quran 1. Nah, sementara kita belajar daring, maka polanya nanti akan kita bahas. Yang pasti matrikulasi Al-Quran ini adalah penyetaraan. Jadi, sama saja mengingat pelajaran yang dahulu tentang Al-Quran, baik itu dari segi tajwid, dari segi praktek membaca Al-Qurannya, dan lain-lain. Tujuannya nanti masing-masing mahasiswa itu memiliki pemahaman yang sama seputar ilmu Al-Qurannya. Dan matrikulasi ini juga bisa dimaknai dengan penguatan. Jadi bagi yang dulu sudah pernah belajar tajwid, kemudian praktek membaca Al-Qurannya sudah baik, nah ini termasuk penguatan. Tetapi bagi yang dulu tajwidnya itu belum maksimal dan bacaan Al-Qurannya masih perlu perbaikan, maka matrikulasi ini adalah penyetaraan atau penyesuaian, sehingga tujuannya nanti ada persamaan pemahaman tentang kaidah Al-Quran bagi seluruh mahasiswa. Kita lanjut pada timeline yang akan kita laksanakan. Baik, ini bisa diperhatikan bahwa kita ada 14 pertemuan selama satu semester. Nanti untuk pertemuan pertama kali ini kita pakai untuk sosialisasi atau kontrak perkuliahan. Kemudian pertemuan berikutnya, pekan depan, kita akan membahas tentang idgham dan ikhfa hakiki. Kemudian untuk pertemuan 3, ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Dan seterusnya sampai pertemuan ke-7, nanti akan kita adakan evaluasi. Evaluasi, review, untuk teknisnya menyesuaikan sikon. Sementara kita daring, maka konsepnya seperti ini. Nanti apabila kita tatap muka, maka konsepnya bisa jadi akan berubah menyesuaikan situasi nanti. Setelah evaluasi di pertengahan perkuliahan, maka kemudian dilanjut dengan materi berikutnya tentang mat iwad, mat arid li sukun, dan seterusnya sampai qalqalah sughroh, qalqalah kubroh, dan terakhir akan ada evaluasi kedua atau evaluasi akhir, review dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas. Berhubung ini masih daring, sedangkan matrikulasi Al-Quran ini sebenarnya adalah mata kuliah praktek ya, praktek membaca. Tapi ya tidak apa-apa, karena masih keadaannya seperti ini, kita konsep sesederhana mungkin sehingga mata kuliah ini dapat berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Oke, pola perkuliahan daring. Bagaimana nanti pola perkuliahan matrikulasi Al-Quran 1? Di sini perhatikan, dalam setiap pertemuan akan ada materi dan kuis. Jadi Bu Febi akan memberikan materi satu ini ya, pemaparan materi daring oleh dosen pengampu. Ini bisa jadi dengan media PowerPoint atau media video dan lain sebagainya, menyesuaikan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di kelas online kita ya, di e-learning. Kemudian ketika paparan materi disampaikan, maka tugas mahasiswa adalah meresum. Teknisnya bebas, terserah mahasiswa bagaimana cara merekam materi yang disampaikan. Boleh langsung mendengarkan kemudian ditulis manual, atau cukup mendengarkan saja dan ditulis di memori otaknya masing-masing. Tidak masalah ya. Baik, itu materi. Kemudian yang kedua, setelah materi berlangsung kurang lebih 30-40 menit, sisa waktunya akan kita manfaatkan untuk kuis. Jadi setiap pertemuan akan ada pola seperti ini, pemaparan materi kemudian kuis. Oleh karenanya perhatikan betul-betul materi yang disampaikan terkait apa, karena nanti akan ada kuis tindak lanjut dari materi yang disampaikan. Poinnya yang ada dalam kuis yaitu ada beberapa soal dari dosen pengampu. Ini pasti soalnya berkaitan dengan materi yang barusan disampaikan. Kedua, mahasiswa mengerjakan soal sesuai ketentuan. Ketiga, mahasiswa mengunggah atau mengupload voice note sesuai ketentuan pada materi. Baik, ini yang perlu perhatian nomor 3. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana teknis detailnya. Kita lanjut dulu.
Oke, sebelum kita masuk pada simulasi materi, ini informasi bahwa kita akan menggunakan referensi dari aplikasi. Nah, di sini ya, ini bekal Anda untuk mencari informasi sebagai referensi pembelajaran matrikulasi Al-Quran yang pada kali ini kita fokuskan pada tajwidnya. Apabila menemukan kesulitan dalam matrikulasi Al-Quran khususnya kaidah tajwid, silakan Anda buka di aplikasi ini. Baik, kita masuk pada simulasi pembelajaran daring. Ya, ini contoh saja. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang idhar halqi. Pengertiannya akan tercantum di sini berikut dengan huruf-huruf idhar halqi. Nah, ini silakan dipahami. Kemudian akan ada contoh. Perhatikan angka 1. Berarti angka 1 yang ditunjuk ini, nah, ini adalah kaidah yang sedang kita bahas, yaitu idhar halqi. Jadi kalau di sini ada perintah angka 1, maka inilah yang sedang kita bahas. Kali ini angka 1 yaitu tentang idhar halqi. Baik, silahkan didengarkan cara membacanya dan fokus pada angka 1 ini ya. Di sini, ini cara membaca idhar halqi yang sedang kita bahas. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, seperti itu. Nah, ini diingat-ingat dulu, diperhatikan dulu. Kita lanjut pada contoh kedua ya. Nah, di sini ada contoh kedua, masih dengan perintah yang sama. Perhatikan angka 1. Angka 1-nya ada di sini. Silakan Anda dengarkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Setelah Anda mendengarkan, mencermati angka 1 ini, bagaimana tadi bunyinya, maka tugas mahasiswa adalah silakan Anda tirukan bacaan di atas, direkam dengan voice note atau pesan suara, lalu dikirim atau diunggah saat pelaksanaan kuis. Nah, kalau ada perintah ini, berarti bacaan yang tertera di atas tulisan tersebutlah yang harus Anda tiru dan Anda rekam. Karena tadi ada contoh 1 dan contoh 2. Kita lihat di contoh 1 ya. Nah, di sini contoh 1 tidak ada perintah, di bawahnya kosong. Maka ini tidak perlu ditiru, tidak perlu direkam. Kita lihat contoh 2. Nah, di sini contoh 2 untuk idhar halqi ada perintah, tugas mahasiswa. Maka ayat inilah yang harus Anda tiru, kemudian Anda rekam. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu. Masih dalam pertemuan ke-1 tentang iqlab. Jadi berarti nanti dalam satu pertemuan itu kita tidak hanya membahas satu kaidah tajwid saja. Bisa jadi kita membahas beberapa kaidah tajwid menyesuaikan dengan bobot materi tajwid tersebut. Pada simulasi kali ini, contoh kali ini setelah idhar halqi, kita akan membahas tentang iqlab. Masih pada pertemuan ke-1. Baik, pengertiannya ini harus Anda baca, silahkan dipahami masing-masing. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh 1 ya, tentang iqlab. Silakan Anda perhatikan angka 12. Nah, maka dilihat di sini. Angka 12. Nah, ini akan kita simak bagaimana cara membacanya yang benar. Nah, ini dinamakan dengan iqlab. Simak baik-baik. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Baik, ini contoh bacaan dari pengertian di slide sebelumnya. Di contohnya seperti ini, iqlab harus membacanya seperti ini. Perhatikan di bawah tidak ada perintah apapun, maka kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, di sini masih tentang iqlab. Nah, ada contoh 2 ya. Perhatikan angka 12, masih sama. Angka 12 berarti yang ini. Nah, ini adalah kaidah iqlab. Anda simak baik-baik bagaimana cara membacanya yang benar. Wa anta hillun bihadzal balad.
وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. Nah, itu adalah contoh bacaan iqlab yang kita fokuskan di angka 12 tadi. Nah, ini kaidahnya ya. Dan di bawah ada perintah tugas mahasiswa untuk menirukan dan merekam dengan voice note, bukan video ya, voice note, oke? Jadi silakan ayat ini yang Anda tiru dan Anda rekam melalui voice note. Wa anta hillum bihadzal balad. Nah, yang ini, yang contoh 1 tidak perlu. Kita lihat ke contoh 1. Nah, kosong, tidak ada perintah. Maka ayat ini tidak perlu direkam, tidak perlu ditirukan. Kita ke contoh 2. Nah, di sini ada perintah untuk menirukan dan direkam. Maka silakan Anda ikuti ya. Baik, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih pada pertemuan pertama, kita akan membahas kaidah tajwid berikutnya, yaitu tentang mat asli atau mat tabi'i. Pengertian mat tabi'i ini silakan dibaca, dipahami dulu. Setelah memahami pengertiannya, kita lanjut. Kita akan mendengarkan bagaimana contoh bacaan mat tabi'i. Di sini ada contoh 1 yang kita perhatikan adalah angka 16. Kita lihat di sini angka 16. Nah, ini yang dimaksud dengan mat tabi'i. Bagaimana cara membacanya? Kita simak sama. لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ini contoh bacaan sesuai dengan kaidah di slide sebelumnya. Maka kalau memang 2 harokat, berarti 2 harokat panjangnya seperti tadi. Kita langsung lanjut saja karena tidak ada perintah apapun di bawahnya. Next. Ada contoh kedua. Maka kita lihat contoh kedua di angka 16. Perhatikan di sini ya. Ma di angka 16. Kita simak. يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا. Di angka 16 ini ada kaidah mat tabi'i atau mat asli. Tugasnya apa? Mahasiswa di sini mendapat perintah untuk menirukan bacaan ini atau ayat ini, kemudian direkam. Sampai di sini sudah paham pastinya. Berarti tadi ada 3 ayat yang diperintahkan untuk ditiru dan kemudian direkam dalam format voice note, pesan suara. Kita lanjut. Oke. Teknis pengunggahan atau upload voice note pada kuis. Nah, tadi pola pembelajaran kita yang pertama materi, kedua kuis. Dalam kuis itu ada 3 poin. Kita lihat lagi ya. Nah, di sini 3 poinnya tadi diantaranya 1, akan ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Maka poin 2-nya silakan Anda mengerjakan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di kuis tersebut. Dan yang ketiga, silakan Anda mengunggah atau mengupload voice note sesuai dengan ketentuan pada materi. Kalau tadi tentang idhar halki, kemudian iqlab dan mat tabi'i, maka silakan Anda siapkan voice note tadi dan akan diunggah pada sesi ini, sesi quiz. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita simulasikan bagaimana teknisnya. Nah, bisa dilihat di sini, tadi ada 3 ayat yang perlu ditirukan kemudian direkam dalam voice note. Nah, ini ada keterangan bahwa direkam dalam satu file, lalu dikirim atau diunggah bersama dengan kuis. Jadi walaupun 3 ayat dengan 3 kaidah yang berbeda, silakan Anda meniru dan merekamnya dalam satu file saja. Jadi voice note-nya itu jangan 3 kali, tetapi 1 kali berisi tentang 3 ayat ini atau 3 kaidah ini. Seperti itu ya. Kita simulasikan bagaimana cara melaksanakan kuisnya. Pastinya semua perintah akan ditayangkan dalam kelas online kita, yaitu e-learning. Kita harus menuju e-learning terlebih dahulu. Baik teman-teman mahasiswa, di sini saya sudah masuk pada laman e-learning. Silakan Anda juga mencari laman e-learning Anda, kemudian menuju kelas matrikulasi Al-Quran 1. Saya ambil contoh ini matrikulasi Al-Quran untuk kelas ESH. Nah, di sini ada beberapa instruksi. Pertama daftar hadir, kemudian ada forum diskusi, ada pesan singkat, dan nanti akan menyesuaikan. Ini materinya belum saya unggah ya. Nanti akan ada materi, dan yang paling penting yang akan kita simulasikan yaitu
kuis. Nah, di sini perhatikan kuis idhar halki, iklab sama matobi'i. Anda perlu menuju halaman ini, halaman kuis, kemudian dibaca dulu ketentuannya. Di sini ada 6 soal pilihan ganda. Ini hanya contoh saja. Nanti realisasinya akan berbeda-beda sesuai dengan bobot materi yang kita bahas. Ada durasi 30 menit, dimulai dari jam sekian menyesuaikan jadwal kuliah Anda masing-masing. Kemudian di sini ada keterangan atau warning, soal tidak bisa diakses lagi pada jam 12 dan seterusnya. Untuk memulai mengerjakan, klik link kuis idhar halki, iklab, matobi'i di bagian atas. Oke, di sini berarti maksudnya ya. Oke, kita klik aja, kita klik. Kemudian di sini akan keluar kuis idhar halki, iklab, matobi'i. Selamat mengerjakan. Nah, di sini linknya. Di sini linknya akan muncul. Silakan Anda klik. Baik, akan terbuka kuisnya seperti ini. Kita simulasikan, kita kerjakan ya. Kita pilih saja contoh, misalkan ESH, nomor absen. Nah, di sini kita tidak menggunakan NIM, tapi nomor urut absen sesuai siakat. Jadi silakan Anda ingat-ingat nomor urutmu berapa pada siakat. Misalnya ini nomor urutnya nomor 12. Tulis saja 12. Nama Dinda HW. Berikutnya. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus Anda kerjakan. Kalau muncul seperti ini, maka disinilah file yang harus Anda unggah. Nah, ini contoh. Misalkan kita sudah menyiapkan file yang berupa voice note tadi ya, rekaman sesuai dengan ayat yang diperintahkan. Maka dalam opsi ini kita klik aja tambahkan file, kemudian pilih file dari perangkat. Nah, ini contoh. File saya sudah saya siapkan di sini, diberi nama idhar halki, iklab, matobi'i. Nah, ini supaya mempermudah, kita klik saja filenya, kemudian open. Oke, tampilan seperti ini, maka kita klik upload. Kita tunggu sampai selesai, ini loading. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, maka kita lanjut untuk mengisi yang lain. Atau Anda mau mengisi dulu yang lain, baru kembali ke halaman ini, silakan. Tidak masalah, yang pasti semua ini harus diisi, karena kalau ada salah satu yang kosong tidak akan bisa terkirim. Oke, kita isi saja ya. Ini yang digarisbawahi, ini mad jaiz, ini idgham. Oke, di sini jawabannya. Kemudian kita next soal berikutnya, ini yang digarisbawahi lam apa? Lillahi berarti tarkik ya. Kemudian yang kedua fis samawati. Ya, alif lam samsiah. Kemudian next pada ayat bergaris bawah yang termasuk hukum bacaan idgham bila gunah qalqalah sughra. Kita cari dulu ya, idgham bila gunah. Idgham bila gunah ini berarti diawali dengan 7. Kemudian qalqalah sughra ini ya, berarti setelah 75 masih ada 3 ya, yang 75 kita cari lagi. Ada alif lam samsiah, gampang sekali ya ini. 752 753 bukan. Nah, berarti ini jawabannya ini ya, gampang sekali ya. Kemudian kita klik kirim kalau sudah selesai. Klik. Oke, tanggapan Anda telah direkam. Lihat skor, Anda bisa melihat skor Anda berapa. Baik, di sini akan muncul poin total 3 dari 3 soal. Berarti betul semua. Nah, di situ ya Anda bisa melihat berapa poin Anda. Maka apabila sudah terkirim seperti ini, berarti tandanya kuis sudah selesai. Anda sudah menyelesaikan seluruh pola pembelajaran dalam pertemuan pertama, yaitu materi dan kuis. Kita kembali pada PowerPoint. Oke, sampai simulasi ini tadi ya sudah jelas, sudah bisa dipahami. Baik, kita lanjut. Oke, di sini letak kriteria penilaian. Bisa diperhatikan bahwa dalam perkuliahan matrikulasi Al-Quran 1 selama 1 semester nanti akan diambil beberapa unsur nilai. Yang pertama yaitu kehadiran. Jadi pastikan kehadiran Anda itu 100%. Di sini akan ada bobot 15% dari nilai kehadiran Anda. Kemudian kuis. Nah, ini yang setiap pertemuan kita lakukan. Kuis ini akan masuk dalam unsur penilaian kedua dengan bobot nilai 15%. Kemudian ini adalah voice note. Jadi voice note setiap Anda kirim, nah itu akan dinilai dengan bobot 15%. Kalau kuis pastinya
betul salahnya. Kalau voice note pastinya lafadz Anda sudah benar sesuai dengan contoh atau belum. Kalau sudah benar maka akan mendapatkan nilai maksimal. Kalau belum bisa jadi nilainya menyesuaikan bagaimana tingkat kesalahannya. Baik, ini ya diperhatikan voice note ada unsur penilaian ketiga di sini. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi 1. Tadi ada di pertemuan ke-7. Kita akan mengadakan evaluasi 1 dengan bobot nilai 25%. Pastinya ini media ukurnya adalah betul atau salah dalam mengerjakan soal nantinya ya. Kemudian evaluasi 2 juga sama, akan kita laksanakan di pertemuan ke-14 dengan bobot nilai 30%. Apakah Anda mengerjakan soal dengan baik atau dengan sedikit kesalahan, ataukah masih banyak kesalahan? Nah, di sini akan menjadi media ukur untuk evaluasi kedua atau terakhir. Dan informasi saja untuk matrikulasi ini tidak ada UTS, tidak ada UAS. Oleh karenanya kriteria penilaian diambil dari kelima unsur ini. Kalau nanti pelaksanaan UTS, sebelum UTS kita akan melaksanakan evaluasi terlebih dahulu secara mandiri yang akan dilaksanakan oleh dosen pengampu. Sama ketika UAS, tidak terjadwal dari fakultas UAS untuk matrikulasi Al-Quran, tetapi sebelumnya di pertemuan ke-14 nanti akan kita adakan evaluasi kedua. Nah, ini akan diadakan secara mandiri oleh dosen pengampu. Jadi di sini ya untuk pengambilan nilai dalam mata kuliah matrikulasi Al-Quran 1. Nah, ini contoh apabila Anda melaksanakan kehadiran dalam perkuliahan secara keseluruhan atau maksimal, maka poinnya adalah 100. Sama ketika ada beberapa kali pertemuan yang ditinggalkan, maka akan mendapat nilai di bawahnya, di bawah 100 ya. Tergantung berapa kali Anda meninggalkan pertemuan perkuliahan. Nah, ini contoh dalam kuis. Ketika Anda mendapatkan 83 dan seterusnya. Ini contoh dalam voice note. Ketika Anda melafadzkan dengan baik dan benar sesuai contoh, maka nilainya akan mendekati sempurna dan seterusnya. Nah, di sini akan terekam nilai akhirnya berapa dengan predikat nilai Anda dan ini bobot nilainya. Ini diambil dari mana? Nah, di sebelah sini ya, ada kriteria penilaian di sebelah kiri ini. Nah, di sini ada mulai 0 sampai 100. Nah, huruf ini adalah predikatnya ya. Kalau mau dapat nilai A+, ya minimal harus mendapat nilai 91. Kalau mau mendapat nilai A minimal, Anda harus mencapai 86 dan seterusnya. Baik, kurang lebih seperti ini. Semoga dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut. Alhamdulillah berarti sudah selesai. Jadi nanti yang akan kita laksanakan dalam perkuliahan matrikulasi Al-Quran 1 adalah pola pembelajaran daring seperti tadi. Nah, semoga tidak ada kesulitan, semoga dapat dipahami dengan mudah. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa bertanya di laman e-learning pada opsi diskusi atau pesan singkat. Bisa juga langsung WA aja, Ibu Hebi juga nggak apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pertemuan pertama, kontrak perkuliahan kita seperti ini sudah selesai. Tinggal kita melanjutkan atau mengaplikasikan pertemuan kedua dengan materi yang sudah ada di timeline tadi ya. Silakan Anda juga sebelumnya belajar dulu melalui aplikasi yang sudah saya kirimkan melalui link download pada laman e-learning. Silakan di-download, kemudian dipelajari. Besok ketika pertemuan matrikulasi Al-Quran, Anda sudah menguasai. Tinggal mengerjakan kuis dan tugas yaitu voice note, diunggah sesuai dengan ketentuan yang sudah kita bahas tadi. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita mendapatkan kelancaran dalam melaksanakan perkuliahan ini dan menjadikan ilmu ini ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.